Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramdhani dengan NIM 19416255201057 dari angkatan 19 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar sistem operasi untuk pertemuan keempat ini. Baik, selanjutnya tentang konsep dasar sistem operasi itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama komponen sistem operasi, kedua layanan sistem operasi, ketiga sistem call, yang keempat pemrograman sistem, kelima struktur sistem, keenam sistem virtual, 7 sistem generation, 8 rancangan sistem. Baik, lanjut ke komponen sistem yang pertama. Itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, sama common interpreter system. Baik, untuk manajemen proses, itu proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Suatu proses membuktikan sumber daya pada saat eksekusi. Jadi proses itu membutuhkan suatu program yang sedang dijalankan untuk dieksekusi gitu. Nah, lalu sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Jadinya sistem operasi itu apabila ada aktivitas, dia yang bertanggung jawab untuk manajemen prosesnya. Nah, itu terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan dan penghapusan proses, terus penundaan dan pelanjutan proses, ketiga penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, sama penanganan deadlock. Lanjut, manajemen memori utama. Yang pertama, memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Mungkin dari kita juga udah tahu, memori itu tempat penyimpanan, mau itu data, mau itu informasi dan lain-lain, itu disimpan di memori. Nah, lalu penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU, terdiri dari array word, byte yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan I/O device. Lalu umumnya main memori bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Lalu sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut yang berhubungan dengan manajemen memori, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu melacak pemakaian memori, yang kedua memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya berkas dipresentasikan program dan data. Berkas itu mungkin kita bisa lihat dari HP atau laptop gitu ya. Itu berkas itu sekumpulan informasi yang disimpan, mau itu data gitu kan, itu nantinya disimpan gitu. Nah, lalu sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut yang berhubungan dengan manajemen berkas yang tadi. Tidak jauh beda, itu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan di direktori, pendukungan primitif untuk manipulasi berkas dan direktori.
mematakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil. Lalu manajemen sistem I/O. Nah, untuk sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke paranti I/O, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya. Antarmuka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, buka, baca, tulis, dan tutup. Lalu driver untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver yang melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Lalu manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau penyimpanan sama dengan tuh penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Jadi apabila tidak ada penyimpanan sekunder, kemungkinan berkas atau data yang tersimpan itu akan hilang. Gitu. Lalu untuk sistem operasi bertanggung jawab mungkin masih sama kayak tadi, walaupun beda penyimpanannya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, yaitu manajemen ruang kosong, lalu alokasi penyimpanan sama penjadwalan disk. Lanjut, jaringan atau sistem distribusi. Sistem distribusi adalah kumpulan proses yang tidak terbagi, memori atau clock. Setiap proses memiliki memori lokasi masing-masing. Proses-proses dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem distribusi penyediaan akses pengguna ke bermacam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan 1. Meningkatnya kecepatan kompuasi. 2. Peningkatan penyediaan data. 3. Peningkatan keandalan. Lalu ada sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus 3 bagian, yaitu membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, spesifik kontrol untuk diterima. Yang ketiga, penyediaan alat untuk perbedaan sistem. Lanjut, Common Interpreter System. Sistem operasi menggunakan instruksi dari pengguna atau common driven. Lalu program yang membaca instruksi yang mengartikan control statement, keinginan penggunanya. Umumnya disebut sebagai control card interpreter. Lalu ada common line interpreter sama Unix cell. Lalu ada command interpreter system yang bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbase atau Touch dan sebagainya. Lalu pelayanan sistem operasi itu ada eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Lalu operasi I/O, pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung, tidak efisiensi dan keamanannya. Lalu sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Lalu yang ketiga itu ada manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Lalu keempat, ada pertukaran informasi, dapat dilakukan melalui shared memory dan message passing. Lalu kelima, ada deteksi error,
mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Lalu ada pelayanan tambahan. Lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Jadi ini itu untuk keefisienan sistemnya, bukan untuk membantu penggunanya. Jadi sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik, sehingga si sistem itu bisa lebih terencana ke arah yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, lalu untuk alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada alat yang bersamaan. Lalu ada accounting, menentukan beberapa banyak dan berapa lama user menggunakan sistem daya sistem. Lalu ada proteksi, menjaga semua berkas ke sumber daya sistem atau protokol, atau kita bisa menyebutnya juga seperti security-nya gitu untuk proteksinya. Lalu sistem call itu menyediakan antar proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya C atau sama C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Itu untuk C dan C++ itu banyak digunakan. Jadinya itu emang sudah dikualifikasi untuk keefisienannya. Nah, lalu ada 3 metode umum untuk digunakan memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu melalui register. Yang kedua, penyimpanan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan kepada parameter dalam register. Penyimpanan parameter pass ke dalam stack oleh program dan melakukan pop off pada stack oleh sistem operasi. Lalu memberikan parameter dalam tabel. Nah, di sini ada contohnya. X itu parameter of call. Lalu load address X system call 13. Nah, di situ untuk X-nya itu dibagi 2, yaitu ada yang ke X itu registernya, lalu yang keduanya itu ke user parameter from tabel, jadi ke tabelnya gitu. Nah, lalu yang X-nya itu ke kode for system call 13. Jadi itu ada beberapa tahapan gitu. Nah, di sini ada jenis sistem call. Itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu proses kontrol, mengontrol sistem yang berjalan. Itu seperti manajemennya gitu. Nah, lalu file management memanage file-file yang berjalan pada program. Lalu device management, manajemen device apa saja yang digunakan untuk program. Lalu information maintenance sebagai penghubung antar user dan sistem operasi dari berbagai informasi. Jadi itu menghubungkan antar sistem dan pengguna supaya lebih memudahkan dan lebih mendukung gitu. Nah, lalu untuk communication, pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Yang namanya communication berarti itu adanya perjalanan komunikasi antar sistem gitu. Nah, mungkin sampai sini aja pembahasan atau penjelasan tentang
sistem operasi dasarnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan konsentrasinya untuk mendengarkan penjelasan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi di komentar, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.